Hai, halo semuanya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Welcome back to my YouTube channel. Yay! Bersama saya, Rian Kasamistepu, yang akan membawa teman-teman semua untuk bersama-sama mereview bedah buku. Oke, bedah buku apa nih? Pastinya menarik dan luar biasa banget ya, karena kali ini saya akan mereview bedah buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan karya Arthur Jefferson Maya. Are you guys interested? Because if you are, please keep on watching. Nah guys, jadi pada tanggal 10 Desember kemarin, tepatnya di hari Selasa, ada bedah buku karya Arthur Jefferson Maya, yakni bukunya Sistem Intrusif dan Kedaulatan. Nah, pembedah bukunya ini gak kalah kece ya, yaitu ada Prof. Yan selaku guru besar di HI Unpad, dan Dr. Ahmad Jatmiko selaku Konsul Jenderal RI Davao Filipina. Dan ada pula moderator yang gak kalah keren, yaitu Bapak Leonard Huta Barat selaku Konsul Jenderal RI di Toronto. Yang terakhir, kekuasaan itu lebih lama. Sejak saya masuk di UKI, itu saya udah riset yang menguasai kekuasaan. Sampai 2024, di awal teman-teman, itu saya baru bisa mengkerangkai kuasa kekuasaan dalam 20 halaman. Di awal Oke guys, jadi pertama-tama, apa sih sistem intrusif? Menurut kalian apa? Ya, sistem intrusif itu adalah pengaturan-pengaturan untuk memenuhi hasrat kekuasaan global. Buku ini hadir untuk menunjukkan pengaturan-pengaturan tersebut, di mana aktor HI yang ditetapkan sebagai sistem intrusif di kawasan Asia Tenggara ini yang menjadi bahan riset buku ini, yaitu ada Amerika Serikat, ada Cina, dan juga Australia. Nah, teman-teman, sistem intrusif ini memiliki peran yang sangat besar sekali dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di kawasan, terutama di kawasan Asia Tenggara. Dan kira-kira dampaknya yang dihasilkan itu kayak gimana sih? Nah guys, sistem intrusif selain sangat penting, dampak yang dihasilkan itu bisa positif yang memengaruhi stabilitas atau negatif yang mengarah pada instabilitas. Nah, teori sistem intrusif ini menurut kantor Dan Spiegel terdapat 9 indikator bagi negara-negara ekstra kawasan yang melakukan partisipasi politik dalam sebuah kawasan, yakni multilateral arrangement, bilateral arrangement, trade and economic investment, possession of a colony, military intervention, subversion, and the UN cultural and education activities and propaganda. Nah, itu tadi indikatornya ya. Jadi guys, Asia Tenggara itu kawasan yang punya konflik dan ketegangan yang sangat-sangat tinggi. Hampir semua konflik itu terjadi di kawasan dan dianggap sukar diselesaikan karena menyangkut teritorial negara atau kedaulatan negara. Nah, salah satunya yang sangat ramai digadang-gadang itu adalah konflik Laut Cina Selatan atau LCS. Nah, teman-teman pasti tahu semua ya. Jadi Laut Cina Selatan dari dulu konfliknya nggak kunjung selesai, dan tentu aja ini sangat complicated banget. Dimana negara-negara Asia Tenggara seperti halnya ada Malaysia, Brunei, Darussalam, ada Filipina, dan juga Vietnam itu turut berkaitan pada masalah persengkatan wilayah di Laut Cina Selatan. Nah, terjadi permasalahan saling klaim yang berakibat pada konflik berkepanjangan, di mana dalam hal ini ada pula pihak-pihak eksternal seperti Komandan Armada Pasifik Amerika Serikat yang kemudian mendesak Cina untuk segera menyelesaikan konflik ini dalam sebuah pengadilan arbitrase.
dengan Amerika Serikat sendiri sebagai pihak ketiganya. Dan sebenarnya upaya perdamaian untuk menghindari perang terbuka itu sudah dilakukan beberapa kali oleh ASEAN dalam ASEAN Regional Forum. Belum lagi ketegangan Pulau Nansha yang dipermasalahkan oleh Vietnam terhadap Cina dan kepulauan lainnya dalam sengketa Laut Cina Selatan. Jadi sekalipun sudah dilakukan berbagai upaya diplomasi, namun penyelesaiannya nggak mengalami kemajuan. Dan isu ini selalu menjadi isu panas yang kelak akan memicu perang terbuka suatu saat nanti. Lalu, masuk kepada konflik bilateral atau trilateral di Asia Tenggara. Di kawasan Asia Tenggara, berbagai konflik itu sudah terjadi. Jadi nggak hanya konflik dari Laut Cina Selatan aja tuh teman-teman. Ternyata ada juga konflik-konflik yang terjadi seperti konflik antar negara atau konflik trilateral ya antara beberapa negara. Salah satunya itu adalah konflik Indonesia dan Malaysia. Nah, teman-teman, Indonesia Malaysia nih udah kayak teman tapi saling berantem, tapi besoknya bersama-sama lagi gitu, main lagi. Nah, Indonesia sama Malaysia itu seperti itu teman-teman. Contohnya aja ada konflik Indonesia Malaysia tentang sengketa Pulau Sipa dan Legitan, yang masalah perbatasan ada pula masalah perbatasan di perairan laut Sulawesi dan Kalimantan, lalu ada juga sengketa Blok Ambalat dan lain-lainnya yang nggak terhitung jumlahnya. Nah, nggak hanya itu juga, ternyata Singapura juga sempat punya konflik dengan Indonesia dan Malaysia dalam tragedi Orchard Road, reklamasi daratan, ekspor pasir, kabut asap, dan lain-lainnya. Belum lagi konflik Selat Malaka dan Sabah. Nah, menurut Arthur Jefferson Maya, ASEAN itu hanya berhasil membuat suatu wilayah keamanan di kawasan Asia Tenggara, tapi nggak bisa menyelesaikannya. Karena apa? Walaupun sudah terjadi seperti ada pengadilan yang tadi dilakukan oleh Armada Pasifik Amerika Serikat, secara pengadilan arbitrase, lalu juga ada diplomasi yang dilakukan oleh ASEAN Regional Forum atau ARV, itu hanya menciptakan sebuah keamanan tapi tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Nah, selanjutnya ada postur kekuatan militer negara-negara di Asia Tenggara. Nah, jadi dinamika konfliknya itu nggak hanya bilateral dan trilateral, lalu ada LCS juga, tapi ada postur kekuatan militer negara-negara di Asia Tenggara, di mana setiap negara kalau mereka semua itu selalu berlomba untuk meningkatkan persenjataan modernnya agar menjaga keseimbangan militer di kawasan yang berfungsinya untuk mempertahankan eksistensi sebuah negara itu sendiri gitu. Nah, kalau dilihat ini sangat menarik ya, karena kawasan ini tidak terjadi perang, tapi bukan berarti bebas dari potensi perang. Jadi setiap negara nggak setiap negara sih, tapi beberapa negara di Asia Tenggara yang punya potensi perang, itu mereka meningkatkan alutsistanya dan juga anggaran belanja pertahanan. Dan hal ini menandakan bahwa Asia Tenggara itu siap untuk menghadapi perang terbuka. Ya nggak tahu kapan, tapi tentunya berpotensi perang teman-teman. Jadi guys, anomali keamanan Asia Tenggara itu merupakan implikasi dari sistem intrusif negara luar kawasan yang terlibat seperti Cina, Amerika Serikat, dan juga Australia. Bisa kita lihat bahwa ketiganya ini menciptakan keseimbangan kekuatan negara-negara kawasannya, seperti Cina misalnya. Cina itu kerjasama dengan Indonesia untuk alutsistanya, lalu kerjasama pertahanan Filipina dan Singapura, dan masih banyak lagi. Sama halnya di Eropa ya menurut saya. Di Eropa misalnya, tadi kan di bukunya Pak Arthur itu disebutkan bahwa sistem intrusif di Asia Tenggara itu negara-negaranya adalah Amerika Serikat, Cina, dan Australia. Nah,
yang memainkan peran besar dalam membentuk stabilitas dan dinamika di Asia Tenggara. Nah, hal ini serupa terjadi di Eropa, di mana aktor eksternalnya itu ada seperti Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat ini menjadi sistem intrusifnya melalui NATO dan juga kebijakan energi, di mana Amerika Serikat ini menjaga pengaruhnya di Eropa dengan melawan Rusia. Nah, selanjutnya di Eropa juga kita bisa lihat aktor negara yang terlibat itu ada Cina. Cina juga memanfaatkan hubungan perdagangan dan investasinya melalui Belt and Road Initiative atau BRI. Nah, ini juga sangat luar biasa ya, Belt and Road Initiative dari China ini untuk memperkuat pengaruhnya di Eropa. Lalu selanjutnya ada juga Rusia. Ya, kita sudah tahu ya, melalui konflik di Ukraina dan penggunaan energi sebagai alat geopolitiknya, Rusia itu memengaruhi dinamika keamanan di kawasan Eropa. Nah, selanjutnya ada pula konflik teritorial dan ketegangan politik. Kalau di buku Pak Arthur itu menyoroti konflik seperti LCS atau Laut Cina Selatan yang tidak kunjung selesai karena klaim tumpang tindih oleh banyak negara, Eropa juga mengalami konflik yang serupa. Misalnya ada Ukraina dan Rusia. Nah, ini sangat-sangat panas ya dari kemarin, yaitu Ukraina dan Rusia, di mana invasi Rusia ke Ukraina itu memperlihatkan konflik teritorial yang melibatkan aktor eksternal dan mengancam stabilitas kawasannya. Di mana aktor eksternal itu ada Amerika Serikat yang berpihak pada Ukraina. Lanjut, ada wilayah Balkan, yaitu ketegangan etnis dan teritorial yang masih menjadi isu, dengan aktor eksternalnya seperti Uni Eropa dan NATO yang mencoba meredam konflik. Nah, mungkin itu saja dari saya reviewnya. Jadi walaupun di Asia Tenggara itu ada sistem intrusif dengan negara-negara seperti Cina, tadi ada Amerika Serikat, lalu juga ada Australia ya. Nah, tapi ternyata output yang dihasilkan dari sistem intrusif tersebut itu lebih ke arah stabilitas negara. Jadi ternyata sistem intrusif yang bekerja di Asia Tenggara itu mengarah pada stabilitas dan tercapainya keamanan, tapi tetap berpotensi adanya perang terbuka suatu saat nanti. Karena apa? Karena tadi ya ada Australia, ada yang kerjasama, lalu ada Cina juga yang bekerja sama dengan Indonesia melalui alutsista negara. Jadi terciptalah deterrence, teman-teman, di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara, karena mereka sama-sama punya backup lah istilahnya. Jadi kekuatan atau keseimbangan itu tetap terjaga seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Semoga review bedah buku kali ini bermanfaat, dan sampai bertemu di review berikutnya. Bye.